wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Wiwin Fardina, Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Atap 1 Taraju, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2024 dengan NIM 244041011036. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20251050986 pada materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Mari kita simak bersama video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dan insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semoga semua dalam keadaan ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya. Untuk Ananda Wilda hari ini apakah sudah di absensi? Sudah di absen? Sudah hadir semua? Hadir. Hadir. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat ya, dan itu adalah yang patut kita syukuri ya. Ketika kesehatan adalah merupakan rezeki kita ya. Selanjutnya kalian silakan cek dulu masing-masing ya untuk kesiapan pembelajaran hari ini. Silakan dilihat bajunya apakah sudah rapi, terus apakah ada sampah di bawah di sekitarnya. Silakan dilihat di bawah meja mungkin ada sampah, silakan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya untuk menandakan rasa kita cinta pada tanah air, kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentang P5 ya. Apa itu P5? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bukan, untuk selfie. Tentang P5. Baik, coba ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan untuk berdiri, kita nyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri. Siap, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bukan.
sebelumnya, yaitu tentang Asmaul Husna. Baik, ya, Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Acungkan tangan, acungkan tangan. Silakan jawab. Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Dan yang kita pelajari kemarin itu ada 4. 1. Al-Ghani, 2. Al-Ghani, 3. Al-Sami. Al-Sami, dan yang 4. Al-Basir. Dia tahu apa arti Al-Ghani? Allah Maha mengetahui. Al-Ghani, ada yang tahu Al-Ghani? Allah Maha Memberi tahu. Pembelajaran kali ini kita akan membahas menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, ya. Nah, di sini sebelum Ibu kita memaparkan dalam video pembelajaran ini, apakah kalian ada yang tahu apa itu makna sholat? Apa itu sholat? Ya, Silvi. Yang lain sambil ini. Doa atau doa meminta kebaikan. Doa meminta kebaikan. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada lagi, siapa yang tahu nama zikir? Apa itu zikir? Macam mana? Itu? Ya, mulai. Mengingat Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga kita harus tahu ketika kita mengaplikasikan sholat dengan benar, maka itu akan mencegah daripada perbuatan tercela. Ya. Sebelum pada pembelajaran, Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran pagi hari ini. Yaitu yang pertama, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan luka. Itu adalah tujuan pembelajaran pertemuan kali ini. Konsentrasi. Hei, tepuk 1. Konsentrasi ya. Hei. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Baik, tepuk tangan kita semua. Silakan untuk membagi kelompok ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Baik, setelah kalian membagi kelompok, silakan ini supaya di sumber belajarnya dipelajari ya. Dibuka bukunya, coba lihat kalian infografis ya. Itu ada infografis tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Silakan kalian untuk mengamati infografis tersebut dan nanti pesan apa yang didapat dari infografis tersebut supaya kalian tulis dan nanti dipaparkan ya setiap kelompok. Baik, untuk kelompok 1, apa yang didapatkan dari infografis tersebut? Ya. Menghadirkan makna sholat dan berzikir. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Oke, untuk kelompok 1 ya. Jadi mendapatkan apa kesannya dari infografis tersebut?
yaitu tentang makna sholat dan makna zikir. Ya, untuk kelompok 2, pesan apa yang didapat dari infografis tersebut? Makna sholat dan zikir mengenalkan sholat lima waktu sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan untuk kelompok 2, nah, kelompok 3, silakan. Apa pesan apa dari infografis tersebut? Mengamalkan sholat lima waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik, ya, setiap kelompok sudah mengambil pesan dari infografis tersebut. Yang pertama adalah makna sholat, yang kedua adalah makna zikir, dan yang ketiga sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu kita terhindar dari perbuatan tercela. Ya, baik. Silakan lihat pantun pemantik. Pantun pemantik. Sudah adakah pantun pemantik? Sudah. Kelompok 3 dulu. Siap nggak untuk membacakan pantun? Silakan Didi. Cari baranglah mandi Berdiri ya, berdiri. Oh, ya, cakep. Ya. Cari baranglah mandi gudang. Cakep. Ingat pagar dengan kawan. Cakep. Berikan hidup lebih terang. Sholat lima waktu jangan terlewat. Tepuk tangan, keren. Baik. Kelompok 2, pantun pemantik yang kedua. Iya, silakan Salwa. Jadi dibaca pantunnya dengan jelas. Ke Semeru pergi berkemah. Cakep. Buat teh jangan pakai gula. Cakep. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, coba lihat sekali lagi nih. Lihat, ambil pesan dari pantun pemantik ya. Cari barang lama di gudang. Mana cakepnya? Nih, cari barang lama di gudang. Pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih terang. Sholat lima waktu jangan terlewat. Tangan untuk ibu. Baik, pesan apa yang kalian dapatkan dari pantun tersebut? Kelompok 1. Ini pantun tadi pesannya bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Selanjutnya kita lihat, mari bertafakur. Ibu kasih waktu silakan untuk membaca, dan kalian nanti tugasnya adalah membuat pertanyaan yang pertanyaan tersebut dikasihkan ke kelompok lain untuk dijawab. Paham? Paham. Silakan. Sudah selesai? Silakan pertanyaan kelompok 1 dikasihkan kepada kelompok 2 untuk dijawab, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 1 untuk dijawab. Paham? Ya, silakan ya. Ini dari kelompok 1, jelaskan mengapa sholat disebut sebagai tiang agama. Baik, untuk kelompok 2 apakah bisa menjawab? Silakan berdiri. Maksudnya adalah salat itu sebagai gelar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Baik, ya, apakah betul ini seperti itu jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk yang bisa menjawab. Ya. Baik, pertanyaan kelompok 2 harus dijawab oleh kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan yang akan diberikan kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan makna sholat dan makna zikir? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Silakan kalian untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita
bahas terlebih dahulu yaitu makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil perintah mendirikan sholat yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Alhamdulillah, pembahasan materi kali ini sudah selesai. Baik, alhamdulillah berjalanin ya pemaparan tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sudah selesai. Silakan kalian barusan sambil berdiskusi dan nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tadi tentang makna sholat ya. Kelompok 2 yaitu tentang makna zikir, dan kelompok 3 hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Silakan mau siapa dulu? Kelompok mana dulu? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa meminta kebaikan. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan munkar apabila hati kita selalu ingat kepadanya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau menanggapi hasil diskusi daripada kelompok 1? Ada pertanyaan tidak? Ada tidak? Pertanyaan ada? Sudah cukup ya. Silakan kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Mana zikir ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu makna zikir. Perkenalkan, nama saya Silvi. Teman saya Selanjutnya Siti Fatimah. Selanjutnya dan Amelina. Silakan. makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bertasbih padanya, lebih baik kepada waktu pagi maupun petang, dengan menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Contoh saat menunggu transportasi umum, menunggu waktu melaksanakan
Salat, menunggu saat berbuka puasa, menunggu temannya datang, dan lebih sebaiknya dengan zikir bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan sia-sia dan dosa. Selanjutnya. Satu, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Dua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat al-Quran. Semuanya adalah tahmid, tasbih, takbir, takbir, membaca Al-Quran dan salawat. Tiga, menaati perintahnya dan tidak berlakunya merupakan zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan. Adakah pertanyaan dari kelompok lain untuk dijawab kelompok kedua? Baik, silakan. Mengapa kita harus berzikir? Mengapa kita harus berzikir? Ada yang mau jawab? Silakan. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena untuk kelompok silakan duduk kembali ya. Kelompok 3, silakan untuk hikmah ya, hikmah sholat dan zikir. Silakan. Tadi sekali. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. A. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. B. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. G. Membiasakan seseorang pada perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita untuk kelompok 3. Alhamdulillah ya, kalian sudah bisa melaksanakan presentasi hasil diskusi kalian ya sebagai kelompoknya masing-masing ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil daripada pembelajaran kita pagi hari ini. Silakan untuk kelompok 1 ya, menyimpulkan hasil pembelajaran pagi hari ini. Mulai perhatikan kesimpulan dari kelompok 1. Kesimpulannya, 1. Sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. 2. Sholat merupakan tiang agama. Meninggalkannya berarti merobohkan bangunan keberagamaan. Baik, itu kesimpulan dari kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, kesimpulan untuk dari kelompok 2. Adakah kesimpulan tidak untuk pembelajaran pagi hari ini? Silakan dibacakan berdiri. Suaranya yang keluar ya. Suaranya yang keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada setiap muslim. Selain untuk meningkatkan ketakwaan, juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar.
Zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Jika kita tidak menjalankan sholat, pasti kita tidak melaksanakan zikir, karena keduanya sangat erat hubungannya. Baik, kebukaan untuk kelompok 2. Dari kelompok 3, adakah kalian bisa menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini? Sholat dan zikir memiliki hikmah sebagai berikut. A. Menguatkan akidah. B. Menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Memperoleh kedamaian hati dan jiwa. D. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. E. Melatih berdisiplin. F. Membiasakan hal-hal yang bermanfaat. Dan G. Mewujudkan akhlak mulia. Baik, sudah? Baik, kita untuk kelompok 3. Baik, alhamdulillah. Kesempatan pagi hari ini pembelajarannya sudah selesai ya. Silakan kalian apa yang kalian rasakan dari pembelajaran pagi hari ini? Apa yang kita dapatkan, ilmu yang dapat kita dapatkan pagi hari ini semoga akan bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk tindak lanjut ya, tentunya kita sudah mempunyai yang namanya pembiasaan ketika setiap pagi kita melaksanakan sholat duha bersama dan juga melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah ya. Nah, itu adalah salah satu tindak lanjut kita ketika mempelajari sholat dan zikir dalam kehidupan, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan ya. Baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Kita tutup dengan melantunkan zikir andalan kita, yaitu zikir Al-Malikun. Masih ingat? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. La wabarakatuh. Selamat ketemu lagi minggu depan.